Pemirsa, informasi terpopuler yang pertama datang dari global, yakni Uni Eropa balas dendam ke Rusia. Eropa setuju mengurangi konsumsi gas untuk memutus ketergantungan pada Moskow. Para menteri energi setuju untuk memangkas penggunaan gas di negara-negara kawasan saat bertemu di Brussels kemarin. Strategi ini diyakini efektif untuk melawan atau memanipulasi Rusia atas kekayaan energi sebagai senjata ekonomi. Hal yang sama juga didukung Jerman, di mana dibanding negara Eropa yang lain yang sangat bergantung pada gas Rusia dengan impor sampai 40% per tahun lalu. Nantinya negara-negara Uni Eropa harus mengurangi penggunaan gas mereka sebesar 15% selama musim dingin, sementara pengecualian untuk negara pulau seperti Irlandia, Siprus dan Malta, Spanyol dan juga Portugal karena memiliki hubungan terbatas ke jaringan pipa pasokan gas. Kemudian berita terpopuler yang kedua pemirsa ini datang dari IMF. Ya, Dana Moneter Internasional IMF pemirsa sebagai berita terpopuler yang kedua memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% di tahun 2022. Dahsyat ya pemirsa, di tengah kondisi ekonomi global yang semakin memburuk. Dalam laporan IMF yang dikutip CNBC Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melampaui China yang ekonominya jatuh dari sebelumnya tumbuh 8,1% menjadi 3,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dari Amerika Serikat yang hanya mampu merealisasikan pertumbuhan 2,3% atau lebih rendah dari 2021 yakni 5,7%. Laporan IMF senada dengan Bank Dunia yang melaporkan Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi 5,1% pada 2022. Asian Development Bank juga memperkirakan ekonomi nasional Indonesia bisa mencapai 5,2%. Berita terpopuler yang ketiga ini pemirsa datang dari adanya 8 proyek yang dicoret oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengeluarkan 8 proyek dari daftar proyek strategis nasional atau PSN pada tahun ini. Dari Bendungan Tiro di Aceh hingga Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut. Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga tahun 2024 dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN. Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, beberapa proyek yang dikeluarkan menurut ia diantaranya adalah Bendungan Tiro di Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL), Bandara Bali Utara, Kereta Api Puruk Cahu Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur. Wahyu menjelaskan dikeluarkannya 8 proyek tersebut dari PSN pemerintah, salah satunya dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat sekitar dalam pembangunan proyek tersebut. Dan yang terakhir pemirsa, saat ini tengah terjadi tren kenaikan kasus COVID-19 secara global yang dipicu oleh subvarian Omicron BA4 dan BA5. Hal ini menandakan bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Gejala virus corona varian Omicron dapat muncul berbeda-beda di setiap orang. Salah satu gejala Omicron bisa terlihat saat seseorang bangun tidur pemirsa. Gejala tersebut juga meliputi sakit tenggorokan, batuk kering, nyeri otot, dan kedinginan. Sementara itu, gejala yang kurang umum dikeluhkan pasien COVID-19 Omicron adalah kembung. Dilaporkan oleh 14% pasien dan gejala sendawa yang dialami 10% pasien. Di sisi lain, muntah adalah juga keluhan 9% pasien, sementara sakit perut menyerang 7% dari mereka yang keluar dari rumah sakit usai pulih dari COVID-19. Ada pula gejala COVID-19 lain yang paling banyak dikeluhkan pasien seperti suara serak, menggigil, pusing, kehilangan nafsu makan, hingga mual dan asam lambung. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, sejumlah pasien Omicron juga dilaporkan mengalami gejala berupa diare.